Roma pasal 3 Roma pasal 3 ya. ayat 9 ya. Roma pasal 3 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca. Saya baca nanti ya. Kita yang lain perhatikan aja ya. Kita sama-sama belajar mengenai keselamatan ya. Tapi nanti masih berkaitan tentang kasih, karena dalam minggu-minggu ini, minggu lalu pun kita belajar tentang kasih ya, tentang kasih ya. Ayo kita belajar ini sebagai pembukaan, nanti intinya nanti tentang kasih ya, tapi ini pembukaan aja. Kita perhatikan di Roma pasal 3 dikatakan apa? Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Perikopnya di sini judulnya semua manusia adalah orang berdosa. Saya baca ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya, sama sekali tidak. Artinya apa? Artinya semua manusia sama saja, tidak ada lebihnya. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, artinya apa? Artinya semua manusia ini baik bangsa apapun, bangsa Yahudi, bangsa Yunani, ya. Artinya orang yang kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan, semua itu orang berdosa. Ya, itu arti ayat 9. Ya. Di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 10 apa? Seperti ada tertulis, ya, dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, artinya semua manusia pernah berbuat jahat. Itu maksudnya dikatakan tidak ada yang pernah berbuat baik. Maksudnya semua orang pernah berbuat jahat. Ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ini artinya pembohong. Ya, bibir mereka mengandung bisa. Ya, artinya mungkin lewat kata-kata kita menyakiti orang. Ya, bisa itu kan berbahaya. Itu maksudnya. Bisa itu seperti bisa ular berbahaya, racun. Artinya kata-kata kita pasti pernah menyakiti orang, pasti pernah. Ya, kita mengaku, saya mengaku kita pernah menyakiti orang lewat kata-kata kita. Ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ya, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya, kejahatan. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ya, kita pasti pernah berselisih. Ya, tidak ada damai. Rasa takut kepada Tuhan, kepada Allah tidak ada pada orang itu. Artinya pada semua orang, rata-rata kita pernah nggak takut Tuhan. Ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Tuhan. Ayat 20 supaya kita mengerti ya, ayat 20. Kesimpulannya ayat 20 supaya kita mengerti. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya begini, supaya agak sulit. Cuma perhatikan baik supaya kita mengerti. Artinya begini. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Artinya tidak ada yang di hadapan Tuhan dianggap Tuhan orang benar karena melakukan hukum Taurat. Kenapa tidak ada? Karena hukum Taurat, supaya kita mengerti ya, supaya jangan salah paham tentang ini. Karena begini, karena hukum Taurat satu saja dilanggar, enggak berguna yang lainnya. Hukum Taurat itu ada 10 firman, itu hukum Taurat yang pertama. Tapi banyak lagi hukum Taurat lain. Tapi hukum Taurat yang pertama itu ke 10 firman lagi, ke 10 hukum. Satu saja yang dilanggar, yang 9 lagi sia-sia. Itu maksudnya. Jadi maksud Tuhan ini tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena dilakukan pun 99%, 1% aja gagal, udah dianggap gagal semua. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna 100%. Jadi artinya sama saja, gagal semua. Ya, ada banyak hukum Taurat. Orang Yahudi catat ada 316 kalau dihitung-hitung semua. Tapi yang dasarnya itu 10 hukum, 10 firman. Satu saja kita langgar,
Udah nggak berguna itu yang 9 kita lakukan. Ya. Ada hukum pertama, jangan ada barang bukti online. Hukum kedua, jangan buat waktu terus. Satu aja kita langgar, contohnya kita berdusta aja, satu dusta saja, udah nggak berguna yang 9 lainnya. Itu maksudnya dikatakan tidak ada yang benar. Tidak ada yang dibenarkan karena memang nggak ada yang sanggup 100%. Itu maksudnya. Jadi semua kita ini orang berdosa. Orang Yahudi berdosa yang tahu hukum Taurat. Orang yang nggak Yahudi pun, katakan sini orang Yunani pun, ini ayat 9 tadi, berdosa juga. Jadi semua orang berdosa. Nggak ada yang dibenarkan. Nggak ada yang dibenarkan. Semua orang berdosa. Jadi begini, supaya kita mengerti keselamatannya. Karena banyak nggak paham. Karena keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan. Karena justru karena hukum Taurat orang berdosa, bukan. Tapi banyak agama-agama ya mengajarkan keselamatan harus melakukan hukum. Agama ini kerjakan semua hukum, kerjakan semua. Itu dari Tuhan nggak berguna. Tidak berguna mengerjakan hukum. Kenapa? Karena justru karena hukum-hukum tadi orang jadi dosa, mengenal dosa. Karena nggak bisa orang mengerjakan hukum 100%. Ya, 1% aja salah. Yang 99% itu gagal semua. Jangan Tuhan bakal semua. Sama seperti ada air di gelas. Air yang paling jernih, paling bersih, tidak ada kotoran. Tapi dimasukkanlah 1 tetes racun. Mau nggak minumnya? Kan gitu. 1 tetes saja jadi dimasukkan. Jadi tercemar yang bersih tadi, padahal hanya 1 tetes. Nah, begitulah kebenaran di hadapan Tuhan. Hanya 1 dosa saja pun tidak layak. Nah, itu dia. 1 dosa saja itu tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan semua manusia sudah berdosa. Jadi kita perlu mengerti bahwa kita manusia dulu, banyak manusia merasa kalau ditanya, menurutmu kau orang berdosa enggak? Enggak, aku orang baik. Saya nggak pernah masuk penjara, saya nggak pernah membunuh orang, ya kan? Orang menganggap dirinya baik. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada yang baik. Semua orang sudah jatuh dosa. Ini yang nggak dipahami orang-orang dunia karena nggak mengenal firman. Hanya firman yang menjelaskan bahwa semua manusia berdosa. Ya. Pertanyaannya, kenapa manusia berdosa? Firman mencatat bahwa dosa itu berasal dari Adam. Dari Adam. Ya. Karena Adam lahirlah, karena Adam yang berdosa, lahirlah keturunannya juga semua keturunan yang berdosa. Ya. Itu ada ayat yang di Roma 5 kita buka percepat ya. Jadi setiap manusia yang lahir di dunia adalah orang apa? Orang berdosa. Setiap manusia yang lahir di dunia adalah orang berdosa. Jadi orang berdosa itu harus kita pahami dulu. Orang berdosa itu adalah identitas. Ya. Identitas itu orang berdosa. Sama kayak kita. Kita orang Batak, itu identitas kita. Ada orang-orang Cina, itu identitasnya. Jadi manusia mau nggak mau, udah identitasnya sudah orang berdosa sama seperti kita. Mau nggak mau kita sudah memang orang Batak. Mau nggak mau kita sudah memang orang Indonesia. Mau nggak mau kita memang sudah yang sukunya lain atau orang Cina atau orang Padang atau orang apapun. Mau nggak mau, karena sudah dilahirkan demikian. Jadi begitu juga manusia. Mau tidak mau, manusia sudah dilahirkan sebagai orang berdosa. Ya, itu adalah identitas manusia sebagai orang berdosa. Jadi bukan karena manusia berbuat dosa, bukan. Sudah identitasnya berbuat dosa. Begitu lahir, sudah membawa identitas sebagai pendosa. Ditambah lagi hukum Taurat, tambah lagi nyatalah dosa itu karena hukum Taurat membuktikan bahwa dia mencuri, membunuh, semakin nyata dosa itu. Itu maksudnya. Jadi kita ini sadar dulu kita orang berdosa. Kalau kita nggak sadar kita orang berdosa, kita nggak butuh juru selamat. Nggak butuh kita juru selamat. Karena kalau ditanya orang, apa kau orang berdosa? Enggak, aku nggak pernah merampok, nggak pernah nggak mencuri, nggak membunuh,
Mungkin ada orang merasa bilang begitu, kamu gak perlu buat jahat, ya. Jadi dia merasa gak perlu juru selamat, gak perlu penebus. Dia merasa yang penting aku bisa rajin ibadah, rajin sedekah, rajin menolong orang. Dipikirnya begitu orang baik, bukan? Ya. Kalau dia merasa dia gak perlu juru selamat, dia gak bisa selamat. Tapi kita, karena firman Tuhan mengatakan kita orang berdosa, kita butuh juru selamat. Ya, kita butuh juru selamat. Sehingga kita baca ayat selanjutnya. Yuk kita baca ayat selanjutnya tadi di Roma 9 tadi. Ya. Roma pasal 3 tadi ayat 9. Kita baca ayat selanjutnya di ayat 21. Ya, saya baca ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Tuhan karena iman. Ini dia. Jadi kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman. Iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ya, orang Yahudi, orang Yunani, semua suku manapun. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ayat 24 ini dia, ayat 24 ini kita supaya mengerti keselamatan itu. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia Tuhan dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini dia. Ya. Kita tadi orang berdosa tadi, ya, kita orang berdosa tadi, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Tadi kita salah gara-gara berdosa. Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Artinya tidak ada benar. Tapi firman Tuhan mencatat di sini, kita bisa dibenarkan dengan iman. Kita jadi orang benar karena iman oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia itu karena pemberian. Kasih karunia itu artinya pemberian, bukan karena usahamu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu. Kan di ayat ini dia katakan, ayat 24. Oleh karena kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma kita dibenarkan. Jadi bukan dengan usahamu, bukan karena perbuatanmu kau dibenarkan di hadapan Tuhan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan. Dengan cuma-cuma, gratis. Gratis itu dari bahasa apa itu Latin, gratia. Gratia itu asal mula kata grace, kasih karunia. Gratis, gratia, grace, sama itu. Gratis, cuma-cuma itu artinya. Jadi kalau ditanya cuma-cuma apa itu keselamatan itu cuma-cuma, iya cuma-cuma, gratis, gratia, grace. Itu artinya keselamatan. Kan ini baca pertanyaan 4. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, kalau ditanya Kristen, saya dulu orang berdosa, benar. Tapi saya sekarang sudah dibenarkan, kenapa? Dengan cuma-cuma, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dengan cuma-cuma karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Supaya kita mengerti keselamatan ya. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia, artinya cuma-cuma, gratis, grace. Kasih karunia cuma-cuma. Oleh apa? Karena penebusan Kristus Yesus di Golgota, di kayu salib. Itulah keselamatan. Inilah yang mau kita beritakan. Inilah Injil. Inilah Injil keselamatan. Inilah disebut dengan kabar baik, kabar gembira. Contoh, kalau dikatakan gini, kita nggak punya rumah, dikatakan, oh di sana ada rumah gratis untukmu. Itu kabar gembira nggak? Kabar baik. Kabar baik. Itulah Injil. Itulah Injil. Itulah kabar baik. Kau binasa, kau nanti karena kau orang berdosa, tapi ada kabar baik. Kau sudah dibenarkan, kau nggak ada orang berdosa karena penebusan Yesus Kristus di Golgota, dan itu gratis, cuma-cuma. Itu mau kita beritakan. Kalau orang menerima, ya sukacita. Oh terima kasih Tuhan, aku sudah selamat, sudah bertembus dengan darahmu di Golgota, pasti sukacita. Itulah kasih mula-mula, sukacita, dia senang, diselamatkan. Masalahnya banyak orang Kristen belum mengerti keselamatan ini, sehingga mereka datang ke gereja itu rutinitas.
Datang ke gereja, pulang, datang ke gereja, tidak ada sukacita sudah ditebus. Ya, kalau dia merasa sudah ditebus dengan cuma-cuma, dengan gratis, pasti sukacita. Sukacita datang menghadap Tuhan, sukacita memuji Tuhan, sukacita menyembah Tuhan. Sukacita lah. Orang sudah diselamatkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Itu keselamatan. Ya, itu keselamatan. Kita bersukacita, kita sudah ditebus. Kita bersukacita, kita sudah dilepaskan dari maut. Karena kita tadi orang berdosa. Kita tadi orang berdosa. Bahkan kita tadi mungkin berjuang melakukan hukum Taurat, tapi itu pun di hadapan Tuhan salah. Tidak dibenarkan kita. Ya, tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat salah satu, salah semua. Tapi karena kasih karunia oleh Yesus Kristus, dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan grace, kita diselamatkan. Ayat 25. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan Bapa Allah menjadi jalan pendamaian. Diperdamaikan kita karena iman dalam apa? Darahnya. Darah Yesus. Harus ada darah yang suci tercurah menggantikan kita. Harus ada apa? Darah yang suci menggantikan kita. Hanya Yesuslah yang bisa melakukan hukum Taurat 100%. Hanya Yesus. Yesus bisa melakukan hukum Taurat 100%, sehingga dia memiliki darah yang suci dan dia layak menjadi korban penebusan. Ditebus, karena di ayat sebelumnya tadi ditebus oleh penebusan dalam Kristus. Ada penebusan. Jadi kita harus mengerti prinsip penebusan. Ketika kita berdosa, kita tergadai. Tergadai itu harus ditebus, dibayar. Itu maksudnya. Jadi memang menjadi Kristen itu nggak bisa asal-asalan. Harus mengerti, ada pengertian, harus paham. Kalau nggak ada pemahaman, kalau nggak ada pengertian, kita ini Kristen, kita ini jadi rutinitas nanti. Datang ke gereja, pulang, datang ke gereja, rutinitas, nggak ada sukacita. Tapi kalau kita mengerti, kita paham bahwa kita ternyata sudah ditebus dari maut, dari neraka. Seharusnya kita nanti mati masuk neraka, tapi kita sudah ditebus. Kita nanti mati nggak ke neraka lagi, ke surga kita nanti kalau mati. Kan sukacita kita. Saudara nggak perlu takut kalau mati nanti ke neraka. Enggak. Banyak orang sekarang kalau mau mati takut. Kenapa mereka mau mati takut? Karena mereka takut nanti kalau mati bisa masuk neraka. Enggak, kita nggak perlu takut lagi. Di Ibrani dikatakan mereka dilepaskan dari ketakutannya terhadap maut. Nggak takut lagi kita mati. Karena kita sudah yakin, kita sudah diselamatkan, sudah dilepaskan dari maut, dari neraka. Enggak. Kita nggak takut lagi. Kalau kita mati, kita pasti bersama Yesus. Itu maksud ayat ini, ya. Ditebus oleh darahnya. Ya. Percaya kita oleh darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, memindahkan kita dari maut ke dalam hidup, ya. Ada ayatnya itu, memindahkan kita dari maut ke dalam hidup pada terang anaknya yang ajaib katanya. Firman Tuhan itu. Jadi kita harus mengerti keselamatan itu dulu, ya. Bahwa keselamatan itu kasih karunia, bukan usaha kita. Tapi jangan salah paham. Ya, ada ajaran yang mengatakan kalau sudah selamat terus. Nah, itu jangan salah paham, nanti kita pelajari. Kenapa bisa ada muncul ajaran demikian? Kalau sudah diselamatkan kita oleh darah Yesus, udah selamat terus kita. Bukan. Nanti kita pelajari kenapa bisa ada ajaran yang demikian. Ya. Coba kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat sering dipakai orang untuk memberitakan Injil. Tapi kita harus paham ya. Yohanes 3 ayat 16. Tapi kita harus paham apa maksud ayat ini. Ini ayat sering dipakai untuk memberitakan Injil. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memberi anaknya
mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Binasa. melainkan. Beroleh hidup yang kekal. Iya. Kalau dari ayat ini jelas, kalau kita percaya kepada Yesus, kita peroleh hidup yang kekal. Kita sudah dapat hidup yang kekal. Sudah dapat. Ayat 17. Sebab Bapa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya. Jadi keselamatan itu oleh Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan melawan hukum Taurat. Nah, itu perhatikan ya. Bukan. Jadi orang Kristen ini jangan salah paham ya. Orang Kristen berbuat kebenaran melakukan hukum bukan supaya selamat, bukan. Salah. Orang Kristen selamat gara-gara ini. Ya, anaknya, sebab Tuhan telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Keselamatan kita karena anak. Ya, bukan karena melakukan hukum keselamatan kita, karena anak yang sudah diutus menembus dosa kita. Tadi dikatakan oleh darahnya. Ya, itulah dasar keselamatan kita. Jadi pola pikir kita berubah kalau ada yang masih salah. Ya. Keselamatan kita bukan karena kita mengerjakan hukum, tapi karena anak yang sudah menebus kita oleh darahnya. Sehingga ditekankan lagi di ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tidak ke neraka lagi. Ya, tidak akan dihukum, tidak masuk neraka lagi, kita dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya ke dalam nama anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang percaya pada Yesus Kristus tidak di bawah hukuman, tidak ada hukuman. Tetapi yang tidak percaya itulah yang masih dalam hukuman. Nah, itulah nanti kalau binasa mereka bisa ya binasa kekal neraka. Tidak ada lagi di dalam hukuman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi iman kita itu ya iman karena darahnya. Keselamatan kita karena darahnya, karena pengorbanannya. Ya. Yohanes 10 ayat itu Pak. Yohanes 10 pengorbanannya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Ya. Baca yang kuat. Yohanes 10 ayat 11. Ya, baca yang kuat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu Tuhan Yesus, memberikan nyawanya untuk kita. Kita adalah domba-dombanya. Ayat 15. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Iya, diberikan nyawanya. Itulah untuk penebusan. Ya, nyawa bayar nyawa, darah bayar darah. Seharusnya kita yang binasa, tapi menggantikan nyawa kita ya nyawa Yesus. Ya. Darah kita ya harus diganti darah Yesus. Ya. Jadi darah kita ini bukan darah orang berdosa lagi, sudah darah yang benar, darah Yesus. Itulah yang nanti satu apa kita selalu bilang kita di perjamuan. Kita bukan darah orang berdosa lagi, kita sudah dari darah Yesus, darah yang benar. Nyawa kita ini bukan nyawa kita lagi, nyawa kita tadi sudah binasa, digantikan nyawa yang baru. Makanya dikatakan manusia baru. Ya, manusia baru. Manusia lama sudah berlalu. Kita sudah digantikan. Ya, diganti. Ya. Jadi Tuhan sudah menggantikan nyawanya, darahnya. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13.
Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Iya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Iya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi di sini kita harus paham penebusan Yesus itu ya bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan yang lain-lain, bukan, tapi dengan nyawanya sendiri. Kalau ada orang kaya, perhatikan kita analogikan dulu ya supaya kita paham. Kalau ada orang kaya, kalau disuruh dikatakan begini, serahkan hartamu, pilih harta atau nyawa. Kalau orang kaya apa dikasihnya? Hah? Kalau ada orang kaya, adalah penjahat bilang, serahkan hartamu atau nyawamu, katanya. Apa yang diserahkan? Hartanya kan? Iya kan? Ya itulah. Hartanya diserahkan. Tuhan, adakah yang lebih kaya dari Tuhan? Tidak ada. Punyanya alam semesta ini. Punya dia alam semesta ini. Langit, bumi, gak usah dulu planet-planet lain. Di bumi ini aja dulu. Semua emas di bumi ini, emas, permata, berlian, itu semua punya dia itu. Bumi. Tapi itu semua nggak bisa menggantikan manusia. Nggak bisa menggantikan manusia. Harus nyawa. Harus nyawa yang menggantikan. Kalau Tuhan bilang contohnya, udahlah iblis, karena sudah terjadi manusia samamu karena dosa, samamulah planet bumi ini, kembalikanlah manusia. Bisa? Nggak bisa. Nggak sebanding. Planet bumi ini diminta si iblis lagi sama matahari, sama semua planet ganti manusia, nggak sebanding, nggak sebanding dengan manusia, ya. Jadi supaya kita tahu harga nyawa kita itu, supaya kita mengerti bahwa nyawa itu tidak bisa dinilai dengan harta, nggak bisa dinilai dengan harta. Lebih berharga sama Tuhan satu nyawa manusia daripada bumi, alam semesta ini lebih berharga sama Tuhan. Kenapa? Sampai dia sendiri mau menyerahkan nyawanya. Kan dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Itulah kasih paling besar. Ya. Diserahkan pun dunia ini, emasnya berapa ton di dunia ini, batu permata semua, itu gak sebanding dengan nyawa manusia. Ya. Jadi kita supaya mengerti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa kita gak sebanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Gak ada sebandingannya. Ya. Dunia ini, alam semesta ini, dia tinggal berfirman yang menciptakannya. Jadilah maka jadi. Jadilah maka jadi. Jadilah maka jadi. Jadilah ini, jadilah ini, jadi. Tetapi tentang manusia, dia nggak bilang jadilah maka jadi manusia, enggak. Dia bentuk dengan jari-jarinya, dia bentuk dengan tangan, dibentuk perlahan-lahan, dibentuknya segambar dan seluruh. Begitu Tuhan mengasihi manusia. Perhatian perasaannya. Iya. Dibentuknya wajah, dibentuknya tulang-tulangnya semua dibentuk. Dan yang terakhir apa? Dihembuskannya nafasnya sendiri. Tidak ada makhluk lain yang terbuat dari nafas Tuhan sendiri kecuali manusia. Tidak malaikat. Ya. Malaikat tidak nafas Tuhan. Maksudku supaya kita mengerti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sampai dia mau memberikan nyawanya. Malaikat itu diciptakan bukan dari nafas Tuhan, bukan. Iya. Bukan dari nafas Tuhan diciptakan, tapi manusia
dihembuskannya nafasnya, maka jadilah ia makhluk yang hidup, dikatakan firman Tuhan. Ya. Begitu berharganya manusia di mata Tuhan, sampai dia mau menyerahkan nyawanya. Sampai dia mau menyerahkan nyawanya. Jadi di sini kita harus mengerti dulu, kenapa Tuhan sampai mau menyerahkan nyawa. Dikatakan tadi, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku mengenal Bapakku, menyerahkan nyawaku 2 kali. Ya, menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Tidak ada kasih lebih besar daripada menyerahkan nyawa. Ya, begitulah kasih Tuhan tadi. Dia menyerahkan nyawa kita untuk menjadi penebusan. Dikatakan tadi di Roma 4 tadi, penebusan oleh darahnya, oleh nyawanya. Itu di Golgota tadi. Ya. Saat ini kita harus dulu betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kalau nggak mengerti kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, kita nggak, nanti kasih kita nggak timbul. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengerti betapa besarnya kasihnya kepada kita? Kita harus mengerti dulu, pahami dulu, renungkan dulu kasih Tuhan itu betapa besar untuk kita. Ya, Dia yang menciptakan segalanya, menciptakan planet-planet, langit, bumi, semua seisinya. Itu tidak lebih berharga itu semua daripada manusia, lebih berharga manusia. Itu pun nggak bisa ditukar dengan keselamatan manusia, nggak bisa ditukar. Karena nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Ya. Dan itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma kita diselamatkan. Dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita sudah paham betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, barulah kita bisa tersentuh. Kalau kita nggak mengerti besarnya kasih Tuhan kepada kita, kita nggak bisa tersentuh. Macam mana kita tersentuh kasih Tuhan? Ini yang membedakan kita dari agama-agama lain. Agama-agama lain, mereka nggak bisa merasakan kasih Tuhan, nggak bisa. Kenapa mereka nggak bisa merasakan kasih Tuhan? Karena mereka nggak diajarkan Tuhan menebus mereka. Sekarang saya tanya dulu, ajaran apa ada yang Tuhan yang menebus umatnya? Nggak ada. Ajaran apa? Nggak ada. Hanya Tuhan yang menebus umatnya. Hanya Tuhan. Gambarannya ada di Perjanjian Lama. Tuhan menebus orang Israel dari Mesir. Ada gambaran. Dikatakan Tuhan ada dicatat Tuhan menebus Israel dari Mesir dengan lengan yang teracun. Ditebus bangsa itu. Di tangan yang kuat dan lengan yang teracun katanya. Dibelah laut. Dibelah laut. Artinya apa? Penebusan itu tidak bisa dengan kekuatan manusia. Bisa nggak manusia membelah laut? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Itu gambaran itu. Penebusan orang Israel dari perbudakan Mesir hanya dilakukan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan Israel yang melakukan itu. Dikatakan di Alkitab, tidak ada Tuhan yang lain melakukan itu kepada umatnya. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada Tuhan suatu bangsa melakukan seperti itu kepada umatnya. Tidak pernah ada. Hanya Tuhan Israel yang pernah melakukan itu kepada umatnya. Menebus umatnya dari perbudakan Mesir. Membelah laut. Perbuatan yang ajaib. Tidak bisa kekuatan manusia. Jadi demikian juga gambaran perjanjian baru. Kita ditebus tidak bisa dengan perbuatan manusia. Dengan perbuatan kita sendiri tidak bisa kita menebus. Harus dengan perbuatan yang ajaib. Ajaib itu apa? Itulah Tuhan sendiri datang mengambil tubuh manusia. Itulah perbuatan yang ajaib. Ajaib dan dahsyat perbuatan. Itu kata pemazmur. Ajaib dan dahsyat perbuatan. Tuhan sendiri datang menjadi manusia. Itulah yang tak dipercaya agama-agama lain. Mana mungkin Tuhan bisa datang? Mana mungkin Tuhan bisa jadi manusia? Masa Tuhan jadi manusia? Itu tak dipercaya agama lain. Mereka tak percaya lah. Orang mereka mau selamat mengandalkan kekuatannya. Kita selamat tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita selamat gara-gara perbuatan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan dengan perbuatan kita. Jadi kita harus paham. Jadi ketika kita paham ini,
Ketika kita paham pertolongan Tuhan, penebusan Tuhan, mengerti kita. Sekarang yang saya tanya, apakah kita ada timbul kasih? Apakah kasih timbul dalam hati kita? Itu dulu. Kalau kasih tidak timbul di dalam hati kita, ada dua pertanyaan. Belum mengerti kasih Tuhan kepada dirinya, atau memang ya IQ-nya nggak sanggup untuk mengerti, atau bagaimana, saya nggak mengerti juga. Kalau ada orang begitu mengasihi kita sampai menyerahkan nyawanya bagi kita, timbul nggak rasa kasih kita kepadanya? Itu dulu. Ya, minggu-minggu ini kan kita sadar tentang kasih. Timbul nggak kasih itu? Ya, timbul nggak kasih itu? Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, bagaimana? Ya, itu dulu. Timbul nggak kasih itu. Bahkan dikatakan di Ibrani 10 ayat 14. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 14. Ini sangat dasar ini. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Suara baca yang kuat. Ibrani 10 ayat 14. Iya, kuat banget. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Iya. Saya baca sekali lagi, perhatikan Pak. Sebab oleh satu korban saja, yaitu korban penebusan di kayu salib, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bayangkan. Kita sudah sempurna. Sudah sempurna. Di hadapan Tuhan kita sudah sempurna. Betapa baiknya Tuhan itu. Oleh satu korban saja katanya, kita sudah sempurna yang dikuduskan oleh darah. Ya, sudah sempurna. Satu korban saja, kita sudah sempurna. Jadi di hadapan Tuhan, pahami dirimu siapa. Ya, di hadapan Tuhan kita sudah sempurna oleh darahnya. Oleh darahnya kita sudah sempurna. Sekarang apa yang perlu? Yang perlu sekarang, apakah timbul kasih di dalam dirimu karena kebaikan Tuhan tadi? Itu dulu. Ada nggak kasih yang timbul di dalam dirimu karena kebaikan Tuhan tadi? Karena kita sudah paham tadi, kita sudah ditebus, sudah selamat, bahkan sudah disempurnakan dan dikuduskan. Kalau nggak timbul lagi kasih di dalam hati kita kepada Tuhan, ya, saya nggak tahu lagi. Ya, jadi kita harus rasakan kasih Tuhan supaya kita bisa mengasihi. Sama seperti orang tua mungkin ya, tapi saya tidak tahu ya. Kalau orang tua mengasihi anak, ya, dikasihi anaknya. Menurut kita anak itu kembali nggak mengasihi orang tua. Kalau anak yang baik, ya kembali mengasihi. Tapi ada anak yang durhaka. Ya. Jadi itu dia. Ada anak yang durhaka kalau tidak mengasihi. Tapi sebagai anak yang baik, kalau orang tua sudah mengasihi, pasti anak yang baik juga mengasihi. Itu anak yang baik. Ya. Demikian juga kita sebagai Kristen. Kalau Kristen yang baik, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, pasti kita mengasihi Tuhan. Tapi ada Kristen yang durhaka. Ya, ada Kristen yang durhaka. Tuhan sudah mengasihi dia nggak mengasihi Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi keselamatan itu, ya, bukan kita melakukan hukum, bukan. Tapi Tuhan yang mengasihi kita, kita selamat. Selanjutnya
mau nggak kita mengasihi Tuhan kembali? Itu aja, mau nggak kita mengasihi Tuhan kembali? Ya, kita buka ayatnya ya. Sekarang mau nggak kita mengasihi Tuhan kembali? Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Sama seperti anak mengasihi, orang tua mengasihi anak. Anak yang baik pasti mengasihi orang tua kembali. Beda anak yang durhaka, orang durhaka enggak. Yohanes 8 ayat 42. Ayo Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada kami, yaitu kepada mereka, jikalau Anda adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Iya. Ayat ya. Yohanes pasal 8 ayat 42 ya. Coba dikatakan sudah. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Ya. Sebab aku keluar dan datang daripada Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya. Di sini bercerita tentang kasih kepada Yesus. Ya. Kalau kita benar-benar mengenal Bapa, pasti kita mengasihi Yesus. Pasti kita mengasihi Yesus. Pasti. Di sini Tuhan berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka tidak mengenal Yesus. Ya. Sehingga mereka tidak mengasihi Yesus. Yohanes 8 ayat 42 tadi ya. 8 ayat 42. Jadi pengenalan kita kepada Bapa berpengaruh kepada Yesus. Ya. Kalau Yohanes 13 ayat 1, coba Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Ya. Yohanes 13 ayat 1. Coba seorang baca lagi. Yohanes 13 ayat 1. Iya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Iya. Di sini dikatakan, sementara itu sebenarnya Pastor Yesus tahu telah sudah tiba. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Sama ya, mengenai kasih Bapa. Jadi Bapa mengasihi anak, anak mengasihi murid-muridnya. Coba lagi di Yohanes 15 ayat 9. Enggak, Yohanes 16 ayat 27. Ini tadi kita itu enggak. Yohanes 16 ayat 27. Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Iya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya aku datang dari Tuhan. Artinya apa? Artinya kita juga harus mempunyai kasih. Ya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu dan kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Tuhan.
kamu telah mengasihi aku. Jadi yang dimaksud sini begini, kita harus mempunyai kasih dulu kepada Tuhan. Ya, kalau kita tak ada punya kasih kepada Tuhan, kekristenan kita ini nggak benar, jadi rutinitas. Ada dulu kasihmu, ya. Sekarang bagaimana kasihmu tadi bisa ada kepada Tuhan? Renungkan kasihnya kepada kita. Itu maksud saya. Renungkan kasihnya kepada kita supaya kasih kita bisa timbul kepada Tuhan. Renungkan kasihnya. Kalau nggak kita renungkan kasihnya kepada kita, kasih kita nggak timbul. Itu maksud saya. Ya, kita renungkan. Ya, renungkan kasihnya. Sehingga apa? Sehingga seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kan begitu. Ditanya, bagaimana kita tahu? Bagaimana Petrus bisa mengasihi Tuhan? Harus mengerti dulu Petrus apa yang telah diperbuat Tuhan baginya. Jadi bikin juga kita harus mengerti apa yang diperbuat Tuhan bagi kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Pahami dulu kasih Tuhan itu supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Itu maksud saya. Ya, supaya kita bisa mengasihi kasih Tuhan. Ya. Kadang orang berpikir begini, ya. Semua yang kita alami dalam hidup kita, ya. Mungkin ada yang tidak baik, kita merasa Tuhan gak mengasihi kita. Contohnya siapa? Contohnya kayak Yusuf. Ketika Yusuf masuk penjara, ya mungkin dia nggak merasakan kasih Tuhan, ya. Tapi sebenarnya ada rencana Tuhan, ya. Jadi semua yang tidak baik yang kita alami dalam hidup kita ini, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak mengasihi kita, bukan. Ya. Hal-hal yang tidak baik yang kita alami, mungkin ketika Daud dikejar-kejar, ya. Mungkin ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Mungkin ketika Sadrak Abednego mau dimasukkan ke dalam api. Mungkin mereka merasa Tuhan tak mengasihi mereka pada saat itu. Tapi ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Hidup mereka menjadi kesaksian. Hidup Yusuf menjadi kesaksian baginya. Hidup Daniel menjadi kesaksian. Hidup Sadrak Abednego menjadi kesaksian. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup kita ini belum tentu itu tidak baik. Ya belum tentu. Apa yang kita alami? Ya mungkin saja yang kita alami mungkin karena kesalahan kita sendiri. Ya mungkin kita contoh masa depan yang nggak baik. Kenapa? Mungkin waktu sekolah bermain-main, nggak serius belajar. Ya. Macam ada perbuatan-perbuatan yang karena kesalahan kita sendiri. Tapi Tuhan tidak apa? Tidak lepas tangan. Kalau kita tetap minta tolong kepada Tuhan, Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan akan tolong. Banyak ayat-ayat di Mazmur mengenai pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan, ya kita buka di Roma ya. Bahkan apa? Roma, ya kita buka Roma pasal berapa? Coba ingat saya yang dikatakan, kemiskinan kah, ketelanjangan kah, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Coba saya pegang ayatnya, Roma pasal berapa? Pasal 8 ayat 35 ya. Roma pasal 8 ayat 35. Supaya kita mengerti kasih Tuhan. Kalau kita nggak mengerti kasih Tuhan, kasih kita nggak muncul, kasih kita nggak timbul. Roma 8 ayat 35 ya, baca yang kuat. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iya, ini dulu Pak, pahami. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus?
Kenapa kita harus tahu ini? Karena nyawanya pun diberikan untuk kita. Ya, nyawanya sendiri diberikan untuk kita. Jadi kita harus mengerti siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa dikatakan pertama? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Artinya apa? Artinya begini, perhatikan. Kalau kau alami pun penindasan, Tuhan tak meninggalkanmu. Kalau kau alami pun kesesakan, kau alami pun penganiayaan, kau alami pun kelaparan, kau alami pun ketelanjangan, kau alami bahaya, kau alami pedang, kasih Yesus tetap ada. Oleh karena seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena kita punya Yesus. Itu maksudnya. Kalau alami pun itu, kalau kita punya Yesus kita menang. Itu maksudnya. Kalau nggak ada Yesus kita kalah. Kenapa? Karena kasih Yesus tetap ada, kita tetap kuat. Yang di atas ini semua dari sini dialami Paulus semua. Ya, penindasan, kesesakan ini semua dialami Paulus. Jadi jangan salah. Jadi jangan kira penderitaan itu apa? Sudah kita paling menderita, enggak. Paulus sudah alami penderitaan ini, tapi dia anggap itu kemenangan. Bahkan lebih dari menang. Karena apa? Karena Yesus ada. Ya. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Jadi pahami dulu kasih Tuhan ini, baru bisa timbul kasih kita. Jadi apapun penderitaanmu yang kau alami dalam hidupmu, ingat Tuhan Yesus tetap ada menyertai, mengasihi. Dikatakan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Seberapa berat pun hidupmu, kalau kau tetap bawa Yesus, tetap ikut Yesus, Tuhan Yesus tetap menyertai. Ya, kasih Yesus itu kekuatan. Kenapa orang bisa depresi, bisa sampai bunuh diri? Ya, kenapa itu? Karena nggak dirasakannya kasih Tuhan. Nggak dirasakannya kasih Tuhan. Kalau dirasakan kasih Tuhan dikatakan dari kita lebih dari pemenang. Bagaimana merasakan kasih Tuhan? Orang dia nggak berdoa. Bagaimana merasakan kasih Tuhan? Dia nggak baca Alkitab. Baca firman Tuhan, baca. Supaya kau tahu mengerti, renungkan pengorbanannya, renungkan. Kalau kita nggak baca firman, kau nggak mengalami kasih Tuhan. Kalau kau nggak berdoa, nggak menyembah, kau nggak mengalami kasih Tuhan. Ya. Alami kasih Tuhan, renungkan firman, baca firman, menyembah, memuji, renungkan firman, renungkan pengorbanannya di kayu salib. Itu renungkan pengorbanannya di kayu salib. Baru kasih kita bisa timbul. Ya. Kalau sudah timbul kasih kita, apa yang terjadi? Yohanes 14. Kalau sudah timbul kasih kita, ini yang terjadi. Yohanes 14 ayat 21 ayat 15 ya, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 Ayat 15. ayat 15 dulu ya, ayat 15 dulu. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Iya. Jadi kasihmu dulu ada, baru kau bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau kasihmu nggak timbul, macam mana kau bisa melakukan perintah Tuhan? Kasihmu dulu, perbesar dulu kasihmu kepada Tuhan. Semakin besar kasihmu kepada Tuhan Yesus, semakin banyak kau bisa melakukan firman. Ayat 21. Lanjut lagi ayat 21-nya. Ayat 21-nya coba. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Iya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kasihnya dulu perbesar. Baru ayat selanjutnya
Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dikasih Bapa, dan aku pun Akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. iya. Kasih dulu Bapa, kasih dulu Yesus. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Iya, jadi gampang aja menilai Kristen. Kalau melihat Kristen melanggar firman, enggak melakukan firman Tuhan, masih merokok, masih berjudi, masih suka berbohong, ya, enggak mau datang beribadah. Kalau kau lihat kayak gitu orang Kristen, itu gampang saja. Dia enggak mengasihi Tuhan. Kenapa enggak mengasihi Tuhan? Karena dia enggak memahami kasih Tuhan. Enggak dipahami kasih Tuhan. Ya, nggak mengerti dia kasih Tuhan dalam dirinya, sehingga dia nggak mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan, dia nggak melakukan firman. Ya, nggak mengasihi Tuhan, dia nggak melakukan firman, Bang. Jadi gampang aja. Jadi kalau orang berdusta, suka yang menyakiti orang lain, nggak mengasihi Tuhan ini. Ya, jadi sekarang udah paham ya, bagaimana orang Kristen itu benar. Ya, jadi kalau ditanya begini, orang Kristen masuk menerima keselamatan gara-gara melakukan hukum atau karena apa? Karena keselamatan. Karena kasih karunia. Orang Kristen diselamatkan bukan karena melakukan hukum, tapi karena kasih karunia. Jadi kalau ditanya, untuk apa melakukan hukum? Untuk apa melakukan perintah Tuhan? Jawabannya apa? Membalas kasihnya Tuhan. Iya, untuk mengasihi Tuhan. Ya, jadi orang Kristen enggak merokok, enggak berjudi, enggak mencuri, enggak berdusta, itu bukan supaya ke surga, bukan. Terima kasih. Karena untuk mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, ada tak orang Kristen enggak mengasihi Tuhan? Ada, banyak. Ya. Yang jadi pertanyaan, kalau dia sudah Kristen, kalau dia nggak mengasihi Tuhan, selamat enggak? Tidak. Iya, itu dia. Karena dikatakan apa? Di Yohanes 15, kalau kau nggak berbuah, kau akan dipotong, akan dibuang, akan dibakar. Ya. Jadi kasih Tuhan tadi harus berbuah juga, kasih dari diri kita. Kalau kasih dari kita sudah berbuah, barulah kita mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kan gitu. Ya. Jadi kita melakukan perintah Tuhan itu bukan supaya ke surga, bukan, tapi karena mengasihi Tuhan. Ya. Contoh begini. Ada seorang anak, ya, dikatakan bapaknya, anakku, ambil dulu satu gelas air putih, katanya. Ya, datang anaknya ini nggak mau mengambil. Ya, itu anak yang durhaka. Tapi ada anak yang kedua, anakku ambil dulu segelas air putih. Dia ambil segelas air putih. Ya, puji Tuhan. Tapi ada anak yang ketiga, anakku ambil dulu segelas air putih, katanya. Tapi dia anak yang ketiga dia ambilnya segelas teh manis. Kenapa? Karena dia tahu apa kesukaan bapaknya. Bapaknya mungkin capek, ya, jadi perlu tenaga, dia ambilnya teh manis. Ya. Dari ketiga anak ini, siapa yang paling mengasihi? Yang ketiga. Iya. Yang tahu kesenangan bapaknya. Yang tahu kesenangan bapaknya. Demikian juga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu apa kesenangan Bapa kita itu. Kita kerjakan apa kesenangannya. Ya. Kita kerjakan apa kesenangannya. Ada orang Kristen, ya, sekedar datang beribadah, itu baik. Tapi ada yang lebih baik. Apa yang Tuhan senang? Apa yang Tuhan senang? Jadi kita nggak sekedar Kristen yang biasa-biasa saja.
Apa yang Tuhan senangi kita kerjakan. Asal aku selamat. Kalau asal aku selamat, ya kan bisa selamat, asal dia selamat. Tapi itu kan Tuhan gak senang asal kita selamat. Tuhan mau juga orang lain selamat. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan senang, orang lain juga selamat, bukan hanya kita selamat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita beritakanlah Injil. Itu yang Tuhan senangi. Ya. Bagaimana orang memberitakan Injil sedangkan dirinya pun belum dibereskan? Dibereskan dulu dirinya, dijaga dulu kekudusan, dikerjakan dulu hukum. Ya, begitu. Jadi intinya apa? Mengasihi Tuhan. Kenapa orang bisa berdosa? Karena nggak mengasihi Tuhan. Sederhana saja. Enggak mengasihi Tuhan itu. Kalau mengasihi Tuhan pasti dikerjakannya hukum. Bukan karena mengerjakan hukum mengasihi Tuhan. Jangan dibalik. Ya. Karena kalau kita balik nanti kita kerjakan hukum supaya mengasihi Tuhan, kita jadi capek sendiri. Ya. Contohnya begini, saya enggak sayang sama istri saya. Ya. Dia minta cincin berlian atau kalung berlian. Saya enggak sayang. Tapi saya kasih juga, tapi saya kasihnya ya sambil musuh-musuh. Ini sibuk kali minta-minta ini, banyak kali permintaan, kan gitu kan? Tapi coba kok sayang sama istri saya, enggak dimintanya pun cincin berlian atau kalung berlian, saya berusaha memberi biar dia senang. Itu kalau sayang, artinya enggak berat. Kita pun enggak berat mengerjakan hukum ini kalau mengasihi Tuhan. Apa yang diminta Tuhan kita kerjakan. Kenapa? Karena kita kasih enggak berat. Enggak berat jadi melakukan hukum. Enggak berat mencuri, enggak berat kita untuk tidak mencuri. Enggak berat gitu. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi sekarang apa? Sekarang kasih mulai timbulkan dulu, besarkan dulu kasihmu kepada Tuhan. Kenapa bisa orang berdoa lebih lama? Karena lebih mengasihi Tuhan. Kenapa orang bisa berpuasa? Karena mengasihi Tuhan. Ya, gampang aja itu. Tidak mungkin orang yang tidak pernah berpuasa lebih mengasihi Tuhan daripada orang yang berpuasa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang yang mengasihi Tuhan pasti lebih rajin berpuasa. Ya. Dari situ kita bisa lihat. Jadi sekarang timbulkan dulu kasih Tuhan di dalam diri. Timbulkan kasih Tuhan. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan mengerti kasihnya. Ya, banyak berdoa mengerti kasihnya. Ya. Sekarang sebagai ayat apalah penutup, sebagai penutup. Mengenai baca firman Tuhan yang supaya kita paham sebagai penutup. Ingat enggak kita makanan kita minggu lalu? Sekarang hari apa? Hari Minggu. Minggu lalu ingat enggak kita makanan kita? Atau hari Senin kemarin? Atau bulan lalu ingat enggak kita apa makanan kita? Ya, mungkin yang kita makan 3 hari lalu kita enggak ingat. Ingat enggak? Ada yang ingat makanannya tiap hari? Senin, Selasa, Rabu. Ada yang ingat semua? Dari Senin sampai Sabtu ingat enggak makanannya? Ingat? Ada yang ingat kan? Apa lauknya? Enggak ingat kan? Begitulah kita baca firman. Firman ini makanan rohani. Ya, firman ini makanan roh kita. Apa tadi nasi tadi makanan jasmani, ini makanan roh. Kalau kita baca firman bukan untuk dihafal, bukan untuk diingat. Iya, itu makanan rohmu. Jadi kalau kau makan nasi, kau nggak mau makan itu supaya kau ingat untuk makan ini, biar kau ingat dulu apa makananku ini. Bukan itu tujuannya. Demikian juga firman. Kalau kau baca firman bukan untuk menambah pengetahuan, bukan. Tapi ini makanan rohmu. Kau makan. Ketika kau baca, kau makan. Ketika kau makan, kau kuat. Jadi nggak stres, nggak depresi. Orang yang depresi itu nggak baca firman itu. Orang yang banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut itu nggak baca firman. Kenapa? Karena rohnya lemah. Kalau rohmu mau kuat, kau makan rohmu. Ini makan 3 kali sehari. Demikian juga orang yang makan jasmani. Dia makan untuk kebutuhan jasmaninya. Kita pun makan ini untuk kebutuhan rohani kita. Biar kita kuat. Kalau nggak kita makan ini nggak kuat kita. Ya.
Kalau malas membaca ini, setidaknya dengar renungan-renungan firman dari YouTube, dari apa, dengar renungan-renungan. Jadi ada makanan. Kalau nggak kita makan ini, pasti kita nanti depresi, stres, bersungut-sungut, ya, menggerutu. Akhirnya apa? Murtad. Apa yang murtad itu? Ya, nggak sesuai dengan harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini. Biarlah Bapak kami semakin mengasihi Tuhan Bapak. Biarlah kami Tuhan semakin mengasihi Tuhan Bapak. Karena Bapak di sorga, Engkau lebih dulu mengasihi kami dan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Belum bang, belum ada perjamuan kudus bang. Oh iya, matikan dulu. Matikan dulu.